Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erna Meditut. Saya dari kelompok 2 PHA. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi degradasi hutan dan definisi deforestasi. Yang pertama, kita lihat definisi degradasi hutan. Menurut Wahyuni dan Suranto tahun 2021 menyebutkan bahwa degradasi hutan adalah penurunan fungsi dan kualitas hutan yang masih memiliki tutupan pohon di atas 30%. Biasanya disebabkan oleh penebangan efektif, kebakaran atau konversi lahan yang tidak langsung menghilangkan hutan secara total, tetapi menurunkan jasa ekosistem hutan secara signifikan. Yang kedua, kita lihat definisi deforestasi hutan. Menurut Wahyuni dan Suranto tahun 2021 sekaligus dikutip oleh kajian terkait lainnya adalah perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non hutan secara permanen yang ditandai dengan penurunan dari 30%. Deforestasi terutama disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan lahan, perkebunan kelapa sawit, dan industri pulp serta pembangunan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Lindsay Prida Kalelang. Di sini saya akan membahas materi yang kedua yaitu tentang degradasi hutan. Masuk dalam pengertian yaitu degradasi hutan adalah penurunan kualitas, fungsi, dan produktivitas hutan tanpa hilangnya tutupan hutan secara total. Hal ini mencakup kerusakan struktur vegetasi, hilangnya keanekaragaman hayati hingga berkurangnya fungsi ekologis seperti penyimpangan karbon dan pengaturan tata air. FAO 2016 ITTO 2002 berbeda dengan deforestasi yang menyebabkan hilangnya hutan secara permanen. Degradasi seringkali menghasilkan hutan miskin yang tidak mampu lagi berfungsi optimal. Sasaki dan Puts 2009. Yang pertama, penyebab degradasi hutan, yaitu eksploitasi berlebihan. Penebangan liar maupun legal tanpa perencanaan yang tepat menyebabkan hilangnya spesies pohon bernilai tinggi dan mempercepat fragmentasi hutan. Ashton 2014. Yang kedua, kebakaran hutan, yaitu kebakaran hutan baik alami maupun karena pembukaan lahan mengakibatkan kerusakan besar pada ekosistem hutan tropis, terutama di Indonesia. Tachoni 2016. Yang ketiga, perambahan hutan. Konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, terutama pada kelapa, sawit, dan karet, telah menjadi penyebab utama degradasi hutan di Asia Tenggara. Margona et al. 2014. Yang keempat, pertambangan. Aktivitas tambang di kawasan hutan sering menimbulkan degradasi berat berupa lahan kritis dan pencemaran tanah maupun air. Sitorus 2018. Yang kelima, faktor alam. Faktor alam seperti longsor, angin ribut, serta serangan hama dan penyakit tanaman hutan juga berkontribusi terhadap degradasi. Hendra dan Setiawan pada tahun 2020. Yang kedua, yaitu dampak degradasi hutan, yaitu yang pertama, ekologis. Menurunnya kemampuan hutan menyerap karbon sehingga mempercepat perubahan iklim. Harris et al. 2012. Selain itu, degradasi meningkatkan erosi dan sedimentasi sungai. Bruginsel 2004. Yang kedua, ekonomi. Kehilangan potensi hasil hutan kayu maupun non-kayu serta berkurangnya potensi ekowisata. Sokolingam et al. 2001. Yang ketiga, sosial. Masyarakat, adat dan lokal kehilangan sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, memicu konflik perbedaan lahan.
Colchester et al. 2006. Yang ketiga yaitu upaya pencegahan dan pengendalian, yaitu terbagi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama pengelolaan hutan berkelanjutan. Penerapan sistem silvikultur seperti tebang pilih dan reboisasi dapat mengurangi degradasi, yaitu Put et al. 2012. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap illegal logging terbukti menekankan laju degradasi. Taconi 2007. Yang ketiga, penerapan agroforestry. Kombinasi tanaman hutan dengan pertanian dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga fungsi ekologis, yaitu NAIRS pada tahun 2014. Yang keempat, edukasi masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat-sangat penting dalam mendorong partisipasi konservasi. Pretty dan Smith 2004. Yang kelima, restorasi ekosistem. Rehabilitas lahan kritis dan penambahan kembali spesies asli merupakan strategi utama pemulihan hutan terdegradasi. Chosdon 2008. Perkenalkan, nama lengkap saya Laurentius Honerebong dengan NIM 2423812054. Saya dari kelas A. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi yang ketiga terkait kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan menurut SK Menhut nomor 195 garing KPTS kedua garing 1996, yaitu suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Jadi kebakaran hutan ini didefinisikan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan sumber daya hutan. Berikutnya adapun faktor terjadi kebakaran, yaitu kebakaran hutan ini terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Jadi faktor alami antara lain dipengaruhi oleh El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Jadi tanaman kering ini merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lainnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah atau ground fire dan juga kebakaran permukaan atau surface fire. Kemudian berikutnya ada dampak dan penyebab dari kebakaran ini. Jadi api sebagai alat atau teknologi awal yang dikuasai manusia untuk mengubah lingkungan hidup dan sumber daya alam dimulai pada pertengahan hingga akhir zaman Paleolitik. Jadi mulai tahun 1.400.000 sampai 700.000 tahun lalu. Jadi sejak manusia mengenal dan menguasai teknologi api, maka api dianggap sebagai modal dasar bagi perkembangan manusia karena dapat digunakan untuk membuka hutan, meningkatkan kualitas lahan, pengembalaan, memburu satwa liar, terus mengusir satwa liar, terus berkomunikasi sosial di sekitar api unggun dan sebagainya. Ini dikemukakan oleh Soeryatmaja 1997. Kemudian jadi adapun kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan ini. Jadi akhir-akhir ini kebakaran hutan menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi, khususnya setelah terjadi kebakaran besar di berbagai belahan dunia. Jadi pada tahun 1997 dan 98 yang menghanguskan lahan seluas 25 juta hektar. Terus kebakaran hutan tahun 1997 dan 98 ini mengakibatkan degradasi dan deforestasi hutan yang menelan biaya ekonomi sekitar 1,6 sampai 2,7 miliar dolar dan biaya akibat pencemaran kabut sekitar 674 sampai 799 juta dolar.
Jadi kerugian yang diderita akibat kebakaran hutan tersebut memungkinkan jauh lebih besar lagi karena perkiraan dampak ekonomi bagi kegiatan bisnis di Indonesia tidak tersedia. Jadi valuasi biaya yang terkait dengan emisi karbon kemungkinan mencapai 2,8 miliar dolar. Itu menurut Takoni 2003. Yang keempat adalah dampak deforestasi hutan terhadap lingkungan dan masyarakat. Deforestasi, pengurahan luas lahan akibat aktivitas manusia maupun faktor alam. Penyebab dari deforestasi ini adalah seperti penebangan liar dan pembukaan lahan pertanian, pertambangan, infrastruktur. Hutan berfungsi penting sebagai pengatur iklim, penyedia oksigen, habitat flora maupun fauna. Deforestasi, praktik pengundulan hutan tak terkendali, telah menjadi ancaman yang nyata bagi keberlanjutan lingkungan kita. Dalam deforestasi berperan beberapa dekade terakhir dampak lingkungan dan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon dan perubahan iklim akibat penebangan liar, erosi tanah, banjir dan kekeringan, di mana erosi disebabkan karena tidak ada pohon-pohon yang bisa menahan erosi tersebut. Dampak terhadap masyarakat yaitu kehilangan sumber pangan dan obat-obat alam, misalnya dari dedaunan, pohon dan lain sebagainya. Meningkatkan bencana alam sering terjadi karena sering terjadi penebangan liar. Gangguan kesehatan akibat asap, di mana hutan sering terbakar. Kekurangan ekonomi masyarakat lokal, di mana masyarakat lokal yang sering bergantung pada hutan rusak karena adanya penebangan besar-besaran, di mana adanya perusahaan atau pembangunan lain. Yang kelima, upaya pencegahan dan pengendalian degradasi dan deforestasi hutan. Salah satu strategi utama adalah implementasi program REDD yang memberikan insentif ekonomi untuk pengurangan laju deforestasi dan degradasi. Program ini juga meningkatkan kapasitas lokal dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam artikel Strategi Kebijakan Konservasi Hutan Tropis Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim oleh peneliti dari UNITRI 2024 yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat adat dan perlibatan pemerintah untuk keberhasilan proyek REDD. Yayan Hadian dan rekan-rekan 2017 dalam jurnal Memahami dan Membangun Pendekatan Penyelesaian Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan menyimpulkan bahwa pencegahan deforestasi dan degradasi memerlukan penguatan penegakan hukum, kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta rehabilitasi dan restorasi hutan melalui reboisasi dan agroforestry. Restorasi hutan melalui reboisasi dan skema agroforestry juga dianggap sebagai cara efektif untuk mengendalikan degradasi dan deforestasi seperti yang diuraikan oleh Indrajaya et al. 2022 dan Astuti 2020. Mereka merekomendasikan pemulihan alami, pengelolaan berbasis komunitas, dan penghentian konservasi hutan lebih lanjut sebagai bagian dari upaya mitigasi.
Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.